أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Al-yauma ing dalam poe ayeuna mencek bahasa Indonesia pada hari ini uhilla dihalalkeun lakum ke diri sira kabeh opo at-thayyibatu bimana al-mustalidzatu piro-piro anu bagus-bagus piro-piro anu bagus-bagus kang bagus-bagus ae al-mustalidzatu piro-piro kang lezat wa ta'amul ladzina lan utawi makanan dahareuna jalma-jalma piro-piro wong utuka diberi ya allazina alkitaba ing alkitab ayat tegese ihul yahudi wan nasoro piro-piro sesembelihan atau piro-piro hewan dibencit hewan kang dibencit nu dibencit kaum Yahudi lan Nasoro atau Nasrani. Kuhilun bimana halalun halal halal lakum kedisir kabeh wa ta'amukum lan utawi dahar sira kabeh maksud nama makanan arajen kabeh anu disuguhkeun iyahu ing iya allazina utul kitaba iku hillun halal lahum kedua ya allazina utul kitab. Wal muhsanat lan utawi piro-piro istri muhson ya maksudnya pirang-pirang istri kang merdeka terjaga terlindungi minal mukminati hale tetap saking piro-piro piro-piro istri anu mukmin kang mukmin wal muhsanatu lan piro-piro awewe ae al haroiro pirang-pirang istri kang merdeka minal lazina saking piro-piro wong kudu kang dibereken hale tetep minal lazina hale tetep saking piro-piro wong kudu kang dibereken ya lazina alkitab ing alkitab min qablikum hal tetap
ing dalam samemeh aranjeun kabeh iku hilun halal oge meunang lakum kedue sira kabeh opo an kihu yen tah manikahi sira kabeh hunna ing itu muhsanat baik muhsanat mukminat maupun muhsanat minal lazina utul kitab. Iza tatkala ataitumu asalnya ataitum ya itu. Asalnya ataitum. Tatkala ataitumu merekeun arajeun kabeh hunna ing iya muhsanat muhsanat ya muhsanat semuanya ya muhsanat minat lan muhsanat utul kitab ujurahunna bimana muhurohunna ujurahunna itu yang maksud adalah muhurohunna piro-piro mahar piro-piro maharna ia muhsanah ya gitu muhsinina hale muhsinina bimana mutazawijina hale piro-piro menikahi muhsinin ini ya mutazawijina itu piro-piro menikahi arajan kabeh maksudnya gitu ya jadi ini jadi hal dari domir tum ya, tum jadi kalian hale pirang-pirang menikahi sira kabeh ghairu musafihina hale ghairu musafihina musafihin dari sapihun ya sapaha hale salian piro-piro nggak maksud berzina nggak maksud apa berzina jadi musafihin ya ae mu'linina bizina bihinna ae muklinina piro-piro terang-terangan arajeun kabeh itu terang-terangan ya bizina kalawan zinana bihinna kalawan muhsanah gitu wala lan orang muttakhizi akhdanin minhunna lan ora ngajadikeun sira kabeh akhdanin piro-piro gundik piro-piro no gundik ya minhunna kang tetep saking ya muhsanatna itunya jadi apa jadikan gundik teh dijadikan ban serep jadikan gundik itu bukan hanya sebagai buat senang-senang aja lah senang weh tidak untuk yang serius hanya melampiaskan nafsu saja itu ayat maksudnya adalah tusirruna nah tusirruna susumputan kalian makan terang-terangan sekarang sembunyi-sembunyi ayat tusirruna sembunyi-sembunyi sira kabeh bizina kalau berzinana
bihinna kalawan maksudna. Nah, gitu. Jadi kalau tadi musyabihin mah terang-terangan, kalau takhisi asdan mah sembunyi. Waman lan utiwi sapa huruf, waman lan utiwi sapa wong iku yakfur kafir atau ingkar iman bil imani kalawan keimanan ayat tegese yartadda bukan yartaddu kan karena dijazmkan yartadda murtad iman murtad itu keluar dari Islam faqad habita maka nyata terhapus opo amaluhu amalana yaman as-solihu kang soleh qabla zalika ing dalam sameme sebelum zalika itu yakfur atau murtad boleh yakfur beriman boleh murtad itu fala yuqtaddu maka orang itu tidak dihitung opo bihi kalawan itu amal soleh wala yusab lan ora diganjar opo alaihi wihandi wala yusab lan ora diganjar yakman jangan opo alaihi wala yusab lan ora diganjar yakman alaihi ing atas itu amal solih maksudnya ya. Wa huwa lan itu yakman fil akhirati ing dalem akhiratna iku minal khosirina tetap saking piro-piro kang merugi geus amal soleh jadi itu rugi iza mata tatkala maut yasiman ya alaihi atas itu yakfur bil iman atau ala zalika nya karena zalika karena itu zaliknya itu adalah tadi ke kafir atau ingkar atau murtad ya alaihi. Jadi sekali lagi pada hari ini dihalalkan kepada kalian yang baik-baik saja atau yang enak-enak lah dan makanan orang-orang utul kita maksudnya ahlul kitab yang dimaksud adalah sesembelihan kaum Yahudi dan Nasrani itu hilun atau halal lakum kepada jadi halal buat kalian tapi kalian catatan ini disebutnya ahlul kitabnya harus asli yang memegang kepada kitab Injil dan Taurat yang asli disebutlah kafir asli ya. Bukan yang sekarang disebutnya sekarang mah kafir murtad sekarang. Karena sudah ngomong-ngomong otak-atik merubah-rubah nama kitab Taurat dan Injil. Jadi bukan kalau sekarang mah enggak. Ya, ini mah kafir asli kan sudah jarang kalau diurang bedaya kafir ya. Jadi sesembelihan dari mereka buat kita tidak halal. Ya. Tapi kalau kafir asli dia percaya kepada Taurat asli dan Injil asli yang menggambarkan sifat Nabi Muhammad, naktun ciri-ciri Nabi Muhammad, percaya ke situ itu baru bisa. Karena dia juga meyakini adanya Allah juga kan, ke bismillah sama. Tapi kalau sekarang mah tidak. Jadi ini harus dijadikan catatan yang dimaksud dengan utul kitab itu yang diberi kitab Taurat dan Injil asli. Ya, cuman sekarang udah jarang. Nah, bisik ente terdahar
sesembelihan Yahudi jeung Nasrani dahar ku anjeun. Yang sekarang mah tidak gitu ya. Kata yang ini yang sifatnya ya kalau sembelih itu kan harus atas nama Allah. Kalau tidak atas nama Allah ya berarti jadi bangkai gitunya, tidak sah. Wa ta'amukum iyyahum hillun lahum, dan juga makanan kalian yang disuguhkan kepada mereka dalam hal ini sesembelihan juga kan sama. Sesembelihan kalian juga diberikan kepada mereka itu hillun lahum, sama halal juga. Jelas kita banyak karena kita mana mengatasnamakan menyembelihnya atas nama Allah ya, pakai bismillah gitu. Jadi yang dimaksud to'am di sini adalah sesembelihan. Jadi sesembelihan mereka halal buat kita, sesembelihan kita halal buat mereka. Tapi kalau kita mah insyaallah buat siapapun halal karena pakai bismillah, kalau pakai bismillah. Kalau tidak pun umat Islam tidak pakai bismillah, tetap saja jadi bangkai. Nah itu ya. Nah itu makanya sangat-sangat apik, hati-hati. Dan juga wanita-wanita muhsan yang terjaga dan merdeka baik dari kalangan ya yang mukmin maupun dari mereka kalangan utul kitab min qablikum tuh tak ada catatan utul kitab min qablikum sebelum kalian ahli kitab sebelum kalian ya diberi kitab sebelum kalian yang maksudnya memegang kitab Taurat dan Injil asli. Ya, yang dimaksud sebelum kalian, nah kalian sekarang mah sudah beriman memegang apa? Kitab baru yaitu Al-Qur'an waktu itu ya. Jadi sebelum ya orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Qur'an, berarti Injil dan Taurat yang asli. Itu halal bagi kalian untuk dinikahi. Nah, itu. Jadi boleh menikahi kafir asli yaitu wanita-wanita Yahudi dan wanita Nasoro. Ya. Bagaimana kalau sekarang jadi gini kalau sekarang karena yang memegang akad yang memegang kunci akad ada di pihak siapa? Yang memegang kunci akad ada di siapa? Lelaki. Ya. Bukan di perempuan. Jadi kalau misalkan kita menikah dengan non muslim lelaki ya kita teh lelaki. Ya, yang penting itu tadi akadnya sah atau tidak. Gitu kan? Kalau perempuan dan karena ada di laki-laki, sedangkan kan udah ada syaratnya. Ada naon? Ada syarat akad gitu kan. Ya, harus ada namanya teh satu ada calon mempelai terus kayak calon istri, calon suami, calon istri. Terus ada nama teh wali wali perempuan. Kemudian ada itu saksi dua saksi. Nah ini kan baru mahar yang ujurahun harus berikan mahar. Yang ini nanti ya harus berikan mahar. Dari situ kemudian dikembangkan lagi syarat-syaratnya calon mempelai harus bagaimana, syarat-syarat saksi harus bagaimana, ya sama ada nanti akadnya. Akad itu serah terima ijab, ya jadi selain wali juga harus ada ijab, yaitu akad. Ada non akad serah terima. Makanya kenapa nikah masuk ke dalam muamalah? Karena jika jual beli ada akad. Ya, jadi itu.
Ya, jadi kalau pihak laki-laki mah masih mending, kalau perempuan susah, susah kalau ya. Jadi bagus sama ya jangan milih non muslim atau jangan dulu nerima gitu, jangan dulu nerima. Sama laki-laki juga beda ya, fasilitas kita yang punya akad juga tetap harus hati-hati. Kalau pernikahan beda agama harus hati-hati itu, harus banyak berdiskusi dengan ajengan untuk masalah hukum ini. Kenapa? Ya karena nanti hukumnya nanti dihukumi berzina nanti. Bahaya. Jangankan dengan yang non muslim, sesama muslim saja yang harus hati-hati. Ya, kalau tidak sah bagaimana? Berarti ke bawah-bawah itu. Seperti begini ya, mohon maaf ya. Misalkan begini. Ada istri, calon suami, baik-baik udah. Nah, si istri ini, calon istrinya ini dulu sejarah dulunya, ketika si ibunya mengandung itu melalui perzinahan, ya. Jadi hamil di luar nikah gitu. Otomatis kalau hamil di luar nikah berarti si laki-lakinya ini yang menghamilinya itu bukan bapaknya dari sisi hukum syariat. Dinikahi misalkan sama laki-laki itu tanggung jawab lah. Tetap saja anak yang dilahirkannya itu bukan anak dia menurut hukum syariat Islam. Jadi si anak perempuan ini terputus dari si bapaknya ini, ya si yang tadi menikahi ibunya, terputus sanad apa sanad nasab, nah, terputus waris, jadi tidak ada hak waris mewaris antara keduanya. Paham nggak? Dan juga dari sisi nasab terputus secara biologis, ya karena disebutlah anak biologis. Anak biologis itu memang dari darah daging keturunan dia, tapi kalau secara syariat bukan. Sehingga untuk menjadi wali tidak sah si anak ini. Jadi anak ini mah anak indung, nah, bukan anak bapak. Itulah sih. Tidak punya bapak. Ya. Kalau bapak biologis ya ada, tapi secara syariat itu tidak ada. Sehingga kalau si bapaknya ini menjadi wali tidak sah, disembunyikan sama bapak ibunya ini. Dan era gengsi dinikahkan kepada si calon suaminya ini melalui walina ini, tapi mereka tidak jujur, mereka diam di hadapan wali, di hadapan bukan wali, petugas KUA, di hadapan saksi dia tidak bicara. Dinikahkan ya kan, yang namanya orang kan saksi ya, secara lahirnya ya sah pernikahan, secara lahirnya sah, akan sah sesuai secara aturan-aturan. Tapi ketika secara tadi karena walinya ini tidak sah, jadilah tidak sah nikahnya karena bukan bapaknya. Akhirnya menikah ya berarti berzina itu. Ya, anak tidak tahu, tidak tahu suaminya tidak tahu, istrinya tidak tahu setelah nikah bahwa ternyata mereka itu berzina. Yang dosa siapa? Ya bapaknya ini. Kasihan kan ke anaknya dia berzina. Kita berzina punya anak misalkan perempuan kawin kan dia ingin sama anaknya, dosa kan karena berzina. Lalu laki anaknya, kalau anak laki-laki tidak perlu wali, kalau anaknya perempuan lagi berzina lagi, terus begitu, nah, terus sekarang. Nah ini yang harus diperhatikan ya, karena kepada kalian hati-hati ya. Terus, jadi kalau ada anak yang demikian, siapakah walinya? Ya walinya wali hakim dari KUA nanti yang menentukan, bukan wali BEM, wali hakim ya. Nah jadi banyak kasus itu teh, termasuk kan kakak juga ada yang cerita, Kang, gimana ya istri saya ternyata setelah menikah
Setelah hamil baru ngaku si orang tuanya, kata saya itu gimana saya? Ya udah nggak apa-apa, kamu mah tidak berdosa. Yang dosa itu orang tuanya si istri. Sudah, sekarang kamu balik lagi ke KUA, nikah ulang, biar sah. Karena si perempuan ini harus sama wali hakim. So, ke KUA, dikunci di sana. Nah gitu. Ini anak saya gimana? Ini wayahna kamu harus ngerti. Karena itu bukan anak dari hasil pernikahan yang sah, tapi bukan kesalahan kamu. Jadi awas, waris putus, nasab putus. Jadi kalau anak ini laki lahirnya perempuan, kamu nggak boleh ngawalian wali hakim. Oh iya, ya udah nggak apa-apa lah, itu bukan salah kalian. Nah, makanya harus hati-hati. Cari calon istri teh kudu telik teh. Dari mana turun? Bisa kayak gitu. Atau bukan bukan tidak mungkin akan terjadi kepada kalian-kalian, ya. Nah begitu, jadi ini harus hati-hati. Tadi boleh menikahinya apabila kamu memberikan kepada mereka apa ya, kepada mereka mahar-maharnya, ya. Jadi kamu boleh menikahi mereka apabila kamu mau memberikan mahar. Jadi kalau tidak memberi mahar, jangan. Boleh maharnya dianjuk, diutangkan boleh, terserah, gitu. Boleh. Jadi dibayar, betul kontan mah dibayar, anjuk, dibayar nggak utang, gitu kan? Ya, itu tarik kontan aja, nganyuknya jangan dibayar, nggak utang, jangan kacang-kacang. Terserah bagaimana ridho dari calon istrinya. Cuman jangan dulu disentuh kalau belum bayar mahar. Begitu beres ke malam pertama, kalau ya, tanya dulu istrinya. Neng, ridho gak sama akang kan itu halal? No way. Mahar. Mahar mana? Istri tidak disebut khusus, tidak. Tidak disebut kurang ajar kepada suami, karena itu kan akad perjanjian. Dibayar. Anjing saya tidak ridho kalau maharnya belum ada, nggak akan dulu dikasih. Suami jangan marah dah, mahar kita dibayarkan. Tetapi kalau istrinya ridho, mangga ting apa yang dibayar mangga, ridho. Nah itu nggak apa-apa. Silahkan itu mah. Jadi semua bergantung kepada keringatnya, itu kayak jual beli gitu. Ya, bagusnya malah kasih itu kalian kawin sete tidak bawa mahar, bawa etai wungkul, bawa kepunyaan pestole wungkul, jangan kasih. Ya, harus ada mahar walaupun tidak seberapa maharnya, tapi sebagai bentuk kurang kasih sayang dan keseriusan kurang. Ya kan, masa nikah tidak bawa mahar, walaupun istrinya ridho, ya gitu. Kecuali kalau memang ya tidak punya apa-apa lah gitu, saya maharnya pakai sendal, mahar pakai sendal, janganlah. Kan ada yang viral-viral dulunya, dibahar pakai sendal jepit sebagai naon deui lah, itu terkesan kayak mempermainkan. Jangan mau lah, kitanya juga jangan begitu sebagai laki-laki, ya. Kasihlah mahar yang selayaknya, ya, yang selayaknya gitu. Jadi supaya kita juga merasa memuliakan istri kita, ya, memuliakan istri. Nah, begitu kan istri juga jangan merendah-rendahkan diri, ya. Bedah kasep tapi tebenghar gitu kan ya. Kayak apa? Eh ganteng tapi tidak kaya, terus bucin. Wah, akhirnya gratis pun silahkan sama gitu, jangan. Kalian juga harus punya harga diri. Berapa harganya? Berapa harga dirinya berapa? Dibayar gitu. Harus punya harga diri lah, ya. Jangan sampai dimurah marah kayak begitu. Nah, gitu.
dengan tujuan muhsinina ghairu musafihin, dengan tujuan menikahnya tersebut tidak untuk berzina dengan terang-terangan, ya. Terus tidak bermaksud untuk berzina secara terang-terangan, atau sebaliknya wala mutafizi dan menjadikan gundik atau berzina secara sembunyi gitu, ya. Terus itu ya, jadi makanya itu harus hati-hati karena jadi menikahi itu, kamu itu maksudnya menikahi itu harusnya menyatakan kesirian ke istrinya itu dengan tujuan untuk menikahi, bukan untuk berzina. Ngadeketan awewe teh musinin teh dengan tujuan untuk menikah, bukan untuk berzina secara terangan. Kumpul, oh ya saya udah kasih mahal tapi tidak pakai akad, ya tetap aja berzina, ya. Kayak misalkan di luar negeri tunangan tapi sudah punya anak dua, karek tunangan itu bilija punya anak setelah punya anak empat baru menikah, bukan begitu. Makanya disebutlah goiro usah, karena terjadi zaman-zaman jahiliyah terjadi. Jadi nggak ada deketan awal itu dikasih mahar tapi tujuannya untuk bukan menikah, hanya untuk senang-senang aja gitu, status lah. Nih saya punya pasangan tapi bukan pasangan menikah, ya. Dan itu memang terjadi di luar negeri kan, banyak yang kayak gitu kan di luar negeri. Misalkan pemain sepak bola atau artis, acara dihadiri oleh banyak orang, tunangan tapi tunangan suka budak dulu gitu kan, aneh gitu ya. Jadi itu yang berdua itu bukan gini, tunangan itu anak dua itu misalkan si suaminya duda atau istrinya janda, jandanya punya anak dua, itu kan janda beda lagi. Kalau janda kan udah menikah secara sah, hanya saja ketika punya si pasangan barunya ini calonnya itu kan bukan dari hasil berzina, itu mah terhormat lah kalau janda malah gitu, terhormat lah janda gitu kan. Ini mah enggak, itu si pasangan ini berzina punya dua baru tunangan, nah, gitu maksudnya ya. Dengan tujuan teh muhsinin untuk menikahi, bukan untuk berzina secara wala mutakhisi dan tidak juga kalian itu menjadikan sebagai unik, menjadikan istri itu tujuan anak hanya untuk sebagai pemuas nafsu saja, ya, tidak dinikahi, nah, dijadikan gundik akhirnya pasangan kumpul kebo tapi tidak secara terangan, sembunyi-sembunyi. Nah begitu, mau terang-terangan mau sembunyi tentu saja berzina gitu, ya. Kak, bagaimana kalau misalkan kawin kawin lari, ya lompatan, yuk ke lega atau ke Soreang Surakureli dipunya. Kalau kawin, ya kawin lari artinya membawa anak orang untuk dinikahi tapi tidak setuju, itu juga nggak baik lah, ya. Terus tidak baik lah. Atau ini apa sih, nikah siri, lain siri ada di sini mas sere, sirut ya sesungguhnya disebut nikah siri itu artinya tidak resmi, ya, tidak tercatat di KUA. Kalau kita mah maksudnya mah nikah di bawah tangan itu nikah tanpa dihadiri oleh petugas KUA, jadi hanya sebatas eh, syarat sah, cukup cukup syarat untuk menikah saja, ya. Ya mungkin dulu mah ya, dulu mah disebutnya nikah siri lah disebut mah, karena tidak ada pencatat dulu. Kalau sekarang mah kan ada, harus resmi gitu kan, jelas. Ya sekarang mah bukan disebut nikah siri, nikah siri ya sah, sah cuman tidak tercatat di KUA atau di negara, di pemerintah. Cuman itu tadi kalau nikah siri itu
Makanya bukannya tidak boleh, rentan untuk dipermainkan kalau nikah siri mah. Ya misalkan ini mohon maaf aja ada oknum lah, oknum pejabat misalkan, daripada berzina mending nikah. Jadi istri pertamanya biasa, nah, istri yang keduanya ini yang nikah siri, bukan gundik ya, bukan gundik. Misalkan pejabatnya ada di Bandung, menikah dengan istrinya juga di Bandung, pondok isinya di Bandung. Nah, keluar kota dinasnya ke Cianjur. Nah, di situ ada nyimpen seseorang gitu, istri keduanya, tapi nikah siri sah, ya, gitu. Jadi kata bapaknya mah mau dinas, kemana ke Cianjur? Ya percaya aja. Sing horeng dinas yang enak-enakan di sana itu dengan yang muda. Pakai nikah siri tapi nanya nggak masalah sih sebenarnya dari sisi kehalalan biasa, cuman tadi teh itu menyakiti istri yang pertama, ya itu akhirnya tidak sampai tidak ketahuan. Nah, itu bahayanya nanti anak ini, hati-hati itu anak kan, anak dari si bapak ini kan harus saling tahu. Kalau bapaknya meninggal ya itu dapat waris, yang itu dapat waris. Nah itu yang jadi masalah nantinya. Makanya jangan ada nikah siri gitu. Apa? Yang harus terang-terangan tuh begitu. Atau nanti misalnya begini, ketika ayeuna si bapak ini dengan istri pertamanya punya anak laki-laki, dengan yang ini yang istri simpanannya lagi simpanannya menikah punya anak perempuan, kan si bapaknya turut ketua, diem pacaran tah si anak nanti ditakdirkan nanti kan itu. Nah, ketika si bapak ini menikahi istri mudanya, si mananya namanya disamarkan, tidak sama dengan nama ya istri muda. Nikahlah berzina kan, ada adik kakak tuh. Lama terus penasaran masuk kok rasa-rasanya eh, bapak kita itu kita kok nggak tahu. Bapak kamu yang mana, dan juga kamu juga tidak tahu bapak, karena bapaknya kan udah meninggal. Pas mereka tuh udah meninggal sih. Isuk-seruk lah astagfirullah udah banyak anak dua, ternyata bapaknya sama. Aduh, ini adik kakak. Ternyata gimana? Itu ya ada kejadian itu, ada kejadian itu. Ya, bagaimana saya ini sama suami udah punya anak dua, tapi ternyata bapak kita sama. Setelah ditelusuri, setelah sekian tahun pernikahan ditelusuri, ternyata bapak kita sama. Karena waktu itu si anak ini yang perempuan dan perempuan meninggal, jadi pakai wali kan, walinya ya dari misalkan ada, karena kebetulan si perempuan ini punya saudara laki-laki, ya itu jadi wali sah. Kalau dari itu nama sah, cuman ini bapaknya sama aja berarti jadi tidak sah. Jadi seolah-olah waktu itu sah, seolah waktu itu sah. Terus karena ya mungkin tidak melek hukum agama, bahwa nikah aja gitu. Terus bagaimana? Ya udah cerai aja berarti. Ya cerai itu cerai secara alami kan, itu mah adik kakak. Terus ini anaknya gimana? Ya udah itu mah anaknya anak ibunya bukan anak dia. Nah itu terjadi lagi yang kayak gitu. Ya, kita tanya ke bapak, bapak gaduh istri udah tuh. Kenapa mana nanya gitu? Bisi pak. Bisi saya udah punya calon istri, bapak meninggal. Saya cek di sini teh sama si bapak. Tuh di panenginungna pasti ya. Ya jangan begitu, harus jujur, makanya itu ya harus terbuka tuh begitu, karena masalah pernikahan nasab dan juga masalah waris. Nanti dosa ke si bapaknya itu, si yang ini almarhumnya, kalau misalnya tidak terbuka ketika dia meninggal, waris warinya dibagikan sama istri tuanya, yang istri punya nama tidak gitu, tetap aja punya hak dari itu, apa warisan dari sana. Berarti dosa si bapak itu. Nanti ya itu makanya begitu. Jadi tidak mudah sebenarnya, tidak mudah. Nah, makanya begitu. Jadi kalau nikah siri
secara hukum agama sah, secara syariat asal memenuhi syarat tadi, tidak ada masalah apa-apa. Cuma rentan. Jadi kalau nikah siri begini, karena tidak tercatat di agama, terus si suaminya nanti selingkuh dengan ya selingkuh. Ini mau nuntut ke siapa? Kata KUA, oh saya tidak tahu kan nikahnya tidak ada tercatat di sini. Ceraikan begitu saja, udah cerai aja. Mana surat cerainya ya ada karena tidak tercatat di agama itu, jadi susah. Begitu. Jadi kalau nikah siri juga harus hati-hati. Ya, jadi tetap bagus nama resmi. Karena nanti kan si anak mau sekolah butuh apa? Akte kelahiran. Akte kelahiran kan harus ada surat nikah. Kalau nikah siri nggak dapat surat nikah ya. Pemerintah bingung. Uruskan atuh ibu kelahiran uruskan. Wah jadi capek. Itu ya atas. Walaupun mungkin ya ada beberapa oknum yang bisa jual beli akta, diperjualbelikan, tapi tetap kurang baik. Nah itu, nah ya. Wa may yakfur bil imani, barang siapa yang ingkar kepada keimanan maksudnya murtad, maka amalannya itu terhapus qabla zalika, sebelum murtad, sunatnya, zakatnya, puasanya, ya, amalan-amalan yang mengandung niat gitu ya. Yang mengandung niat itu menjadi terhapus. Wala yutadu, maka tidak dianggap lagi itu amalan solehnya, wala yusab, dan ia tidak diberi pahala atas amalannya tersebut. Begitu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan merugi di akhirat apabila ternyata meninggal dalam keadaan murtad. Nah, terus ini apa namanya? Kalau ternyata dia balik lagi ke Islam gimana? Setelah murtad balik lagi ke ya kudu dikodoa. Dari umur berapa? Misalkan balik 15 sampai umur 30 tahun, 15 tahun murtad dia. Murtad 30, 3 tahun kemudian masuk lagi Islam. Berarti usia 33-nya. Nah, sholat dari 15 sampai 33 berapa tahun? 18 kudu dikodoan. Puasa kudu dikodoan. So, kecuali zakat, jadi zakat udah selesai. Kudu dikodoan. Orang misalkan si lelaki ini, si orang tersebut dari 15 rajin sholatnya misalkan sampai 30 tergoda oleh setan, murtad 33 Islam lagi, udah dikodoan deh gitu. Makanya harus hati-hati. Ya. Sedangkan murtad kan terbagi, ada murtad kalbu, murtad ucapan, murtad perbuatan. Ada di kitab Sulam Taufik gitu. Wah, itu harus hati-hatinya. Nah begitu. Jadi harus hati-hatinya. Tidak mudah ternyata itunya. Nah, lanjut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Panjang ini ya. Panjang. Panjang. Oke. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya ayyuha, wahai allazina tegese pira-pira wong amanu kang karariman, ya allazina iza kumtum tatkala ngadegkeun sira kabeh. Ngadegkeun itu ayat aradtum al-qiyam, aradtum. Jadi kalau ini kan bahasanya bahasa logatan aradtum gitu. Kalau bahasa
tajuna gimana bacanya jadi arotum jadi naon arotum dalna lebur kana teh itunya ai arotum hayang arajeun kabeh hendak arajeun kabeh al qiyamah ing ngajalankeun atau ngadengkeun ila surati maring salat wa antum hale utai siro kabeh iku muhdisuna piro-piro anu ngabogaan hadas artinya tidak suci. Fagasilu bi asana iksilu ya. Iksilu mangka basuh kumbah arajeun kabeh wujuhakum ing piro-piro wajah sira kabeh wa ayyakum lan piro-piro leungeun arajeun kabeh ilal marofiki nepika sampai ke piro-piro sikuhna ae maaha maksudna ila di mana mah bareng sarta marofik pirang-pirang sikuna kama kaya keterangan bayanat kang mertelakeun ing yama opo as-sunnatu sunnah atau hadis segayana yang sudah diterangkan dalam hadis wa im wamsahu asalna imsahu jeung usap ya bukan basuh tapi usap arajeun kabeh biruusikum kalawan piro-piro sirah kabeh sirah arajeun alba'u utaiba dalam biruusikum ikulil ilsoki tetap kedua mana ilsok maksudna antal menyentuh antal ayat tegese mananya adalah al-sibul mashabiha min ghairi isarati ma'in al-siku sentuhlah antalkeun arajeun kabeh al-masha kana usapanana biha kalawan rubusna sirahna min ghairi isarati ma'in saking salian atau tanpa mengalirkan cai beda jeung kalau mengalirkan cai gitunya. Nah itu. Jadi naon sekali lagi kalau gosok itu tidak mengalirkan cai itu. Wahwa lan utawi kecap ilsok iku ismu jinsin isim jenis. Jadi lafaz ilsok itu adalah isim jenis. Fayakfi maka cukup opo aqalluma anu pang setik-setikna ya pang sedikit-sedikitna namanya usapan yasluku kang tertuju na yama alaihi ing atase ya almashu gitu. Karena usapan anak jadi sah pang sedikit usapan yang memang tertuju kepada yang namanya mengusap ya gitu. Jadi maksud nama sah cukup itu sah
paling sedikit mengusap bagian kela. Sebentar ya. Aqallu ma yasduqu alaihi. Maksud nama al-mashubiha alaihi itu ya, ngusap sirahna. Paling sedikit, cukuplah paling sedikit mengusap yang tertuju kepada mengusap kepada kepala. Ya. Itu orang ngarana ngusap misalkan nah gitu ya udah cukup itu, yang penting mah mengusap kepala jangan ini mah jidah kan di saat dimana kepala mana mau begini juga ya yang namanya tertuju kan di airnya airnya dikali kencet terus gitu ya sah, mau pakai segini semua juga bagus, mau pakai dua bagus sah ya. Nah, terus bagaimana kalau ternyata tidak punya tangan, tidak ada tangan, ya lahirnya udah cacat atau ya kalau dia ada hukum kisos tidak ada. Jadi gimana? Kalau 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 tidak ditekuk dengan mending pakai ini aja gitu kan itu. Kalau tidak ada gimana? Dengan isi ini gitu kan karena cacat dari lahir. Gimana? Ketika cacat ya itu boleh jadi gini air ngalir ya dipakai ini aja dialirkan ke apa ke kepala walaupun jangan semua jangan gede air sedikit aja secukupnya ya atau secukupnya gitu atau dibantu oleh orang lain karena ini kan posisinya tidak punya tangan sedangkan dia pengen wudu pakai apa untuk masalah kepalanya. Terus nanti kalau tangannya gimana kalau tidak punya tangan? Namanya juga tidak punya tangan. Kalau misalkan sekira-kira ada yang kecil segini, seutek gitu ya, kan ada ya. Nah itu aja usap, itu kan seadanya. Kalau buntung dua-duanya, ya udah nggak usah, nggak ada tangan. Ya, jangan seolah-olah gini airnya gitu kan, airnya gitu kan, nggak ada tangan, udah gini-gini. Nah, ngapain kamu gitu? Saya seolah ada tangan, jangan, nggak usah. Karena kamu tidak punya tangan, ya nggak usah usap tangan, ya usah nggak usah. Atau tangannya buntung satu itu jadi tangannya buntung satu jadi cuma tangan kanan aja ya itu penting pakai ini tangannya ya udah tangan kanan aja yang kiri mah nggak usah tangan ada tangan gitu ya. Nah itu ya, isi nah, ya wahwa lan utawi iya ilsoknya itu iku mashu atau al mashunya boleh wahwa lan uti al mashuna iku mashu ba'di syakrotin mengusap sebagian syakroh. Syakroh itu apa? Rambut. Sebagian rambut. Gitu. Wa alaihi lan iku tetep ing atase iya pendapatna keterangannya tersebut asy-Syafi'i utawi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpegang kepada pendapat tersebut. Jadi mengusap di situ adalah mengusap sebagian rambut walaupun sehelai. Kalau tidak ada rambut ya kulit kepala gitu. Ya. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan mashu di situ adalah mashuba isyaratin. Mengusap yang dimaksud ngusapnya ngusap sabare bulu. Artinya nah gitu. Jadi sekali lagi nu tadi anu wahwa ismu jinsinnya wahwa ismu jinsin tasiwana teh karena kecap mashu atau ilsok jadi isim jenis ya isim jenis namanya isim jenis gitu ya namanya isim
jenis. Ya yang tadi wah masuk gitu ya. So, aduh ya aduh pejuang ya. Pejuang ya aduh garda paling depan ya molor paling ada. Aduh mulai ini iya iyahan akan nerangan iya akan nerangan iya aduh berangkaneh tidur ya nah gitu ya wahwanya itu tadi akan kita filsuf ya filsuf di sini mana masuk isim jenis namanya seperti malun malun isim jenis saatun isim jenis malun itu harta saatun juga harta itu isim jenis wa arjulakum lan piro-piro suku arajen kabeh bin nasbi hale tetap kalawan dinasabkeun atfan kalawan diatafkeun ala aidiaku ing atase kecap aidiaku wabil jarri lan kalawan dijarkeun jadi arjulikum boleh alal jawari ing atase jawar jawar itu terdekat atau bertetangga kepada lafaz rukusikum jadi boleh bacanya wa arjulakum boleh wa arjulikum nah di dalam ilmu nahwu nah ya di dalam ilmu itu makanya oh, kalau dinasabkeun berarti dia takut kepada idiakum walaupun terselang dulu oleh wamsahu rukusikum tetapi boleh juga dicairkan diatapkannya karena bertentangan dengan rukusikum nah di sini makanya perlu ilmu nahwu gitu. Jadi ada yang bacanya warjulakum, ada yang bacanya warjulikum. Tapi bukan berarti kalau dijejerkan bukan berarti kakinya diusap. Bukan. Kan kalau tadi wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Kalau warjulikum dan kaki kalian. Jadi kakinya diusap. Bukan itu. Makanya diatapkan itu bil jawari karena bertetangga. Tetap kalau pelaksanaan apa kepada iksiru ya, basuhlah kaki kalian ya. Jadi kaki harus dibasuh bukan diusap gitu ya. Ilal ka'baini hale tetap maring dua memuncangan anak. Ae bimana maha ila bimana maha ing dalam barang sabda ka'bain memuncangan teh mata kaki dan mata ikan mata ikan penyakit ya mata kaki cek orang Sunda memuncangan jika muncang jika naon jika muncang ya begitu nah, salah satu hukum yang mengatakan kaki diusap jadi gini ya nanti ada yang namanya kaki itu pakai khuf pakai nama pakai khuf pakai ya semacam apa khuf itu disebut sepatu bukan disebut sendal juga bukan jadi kayak ada kos kaki gitu ya kayak si senalnya kayak kos kaki gitu menutupi mata kaki ya jadi di bawahnya itu kayak sendal tapi ini tertutup semua nah kalau pakai khuf tetap saja wudu dulu wudu nama diubah di apa dibasuh awal nama setelah pakai hub kalau memang tidak terkena najis si hubnya terus kita mau wudu batal maka si hubnya nggak usah dilepas diusap aja si hubnya gitu. Makanya di sini arjulakumnya disimpan setelah pagsilu jeung wamsahu gitu. Karena kaki ada nanti hukum dalam fikih pakai hub yaitu diusap diusapnya hubnya bukan kakinya tetapi ada syaratnya tentu saja awal mulanya harus dulu jadi si kakinya dibasuh seperti kaki membasuh wudhu tas setelah pakai rumah diusap si kumna jadinya karena kalau dibasuh atau rumah jadi basuh si kumna jadi basuh si apa si kos kakinya lah dan bukan kos kaki si kos kaki ipis ya itu ada nanti pakai hub gitu makanya arjulakum disimpan setelah iksilu jeung imsahu gitu.
Kama bayanat, kama seperti keterangan bayanat kang bertelakan hu ing yama opo as-sunnatu hadis. Wa humalan utawi iya kabayin dua mata kaki iku al-azmani dua tulang annatiani anu nyenol anu nyembul tersembul bahasa Indonesia cek anu nyenol nyenol dua nana fi kulli rijlin ing dalam setiap suku kaki inda mafsolisaki di arah mafsol itu sendi saki bitis ya wal kidami dan berarti indate di antaranya indah dina pergelangan indah teh no? Di mafsol itu persediaan antara betis wal kidami dan telapak kaki jeung telapak kaki dan bitis jeung ieu jeung ieu tah aya aya jangan lagi. Jadi mafsol itu pergelangan sendi. Nah, itu sendi. Kan ieu sendi, dia aya sendi, ieu sendi. Dina cangkeng oge aya sendian, dina dina tulang tulang tonggo. Ya, banyak sendi di orang. Itu wal faslu lan utai fasl persendian itunya kala lamun berjadwal persendian kala salah Kang ini wal faslu persendian salah bukan wal faslu lan utai fasl pemisahan tadi gara-gara mafsol wal faslu lan utawi fasl pemisahan bainal aidi ing dalam antara pirang-pirang lengan wal arjuli lan pirang-pirang suku al maksulati kang dikumpal dibasuh birroksil mamsuhi kalawan atau jeung kepala sirah anu diusap iku yufidu maidahkeun ya fasona wujubat tartibi ing wajib kudu tertib fi taharati hazil adoi ing dalam susudina ya iki pira-pira anggota badan anggota wudu nah gitu jadi tujuan dipisah-pisah teh antara kaki kepala dengan tangan kepala dan kaki menunjukkan harus tertib itunya kan bisa wae dari tangan ke kepala astaga dari tangan ke kaki baru ke kepala. Nah, gitu. Tapi ternyata di sini harus tangan dulu, baru kepala, baru kaki. Ya itu kan makanya harus tertib, gitunya. Jadi, ya wajibna. Bahkan ini kita disebutkan tidak ada niat. Jadi anggota wudu mah di sini wudu mah cuma ada tiga. Muka, muka naon gitu. Ada empat jadi salah. Ada empat wajah, tangan, kepala, kaki. Ada empat, bukan tiga, ada empat. Itu yang wajibna. Ya, nah, makanya di dalam hadis selalu ditambahkan ada yang bagian sunatnya sama tata caranya 3 kali gitu kan. Itu di dalam hadis. Itunya. Jadi awas hati-hati makanya di Quran juga disebutkan aidikum ila marofiki sampai siku jadi kalau wudu teh ya itu harus jangan segini ya ya baik itu kaki ya makanya tidak sah orangnya sampai merofiki kalau ulama supaya yakin supaya yakin ke kubah nasi guna makanya ditambahan supaya yakin karena manusia suka tergoda naon hati jadi was-was gitunya. Wa alaihi lan iku tetep ing atase iki keterangan Asy-Syafi'i utawi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpegang kepada pendapat ini. Jadi seperti itu Imam Syafi'i-nya. Gitu.
Wa yukhazu lan dialam dicokot minas sunnati saking hadis opo wujubun niyati. Nah, itu wajib niat. Wajib niat. Nah, gitu. Jadi wajib niat. Fihi ing dalam iki dina ieu wudu lah. Dina ieu wudu. Dina ieu suci atau wudu. Ka ghairihi hale tetap seperti salian wudu. Minal ibadati hale tetap saking pira-pira ibadah. Jadi begitupun ibadah-ibadah yang lain juga yang butuh niat. Karena ada ibadah yang butuh niat, ada juga ibadah yang tidak perlu niat. Harus deh. Wa in kuntum lan utam lan lamun kuntum ayana sira kabeh iku junuban. Piro-piro kang junub, jadi junuban untuk jamak, untuk mufrad jamak sama junuban. Junub atau hadas besar, hadas gede. Fa ittoharu asana ittohar. Fattoharu bimana fa igtasilu maka bersucilah kalian ittoharu teh bersucilah aranjeun kabeh bimana igsilu mandi besar aranjeun kabeh. Mandi besar aranjeun kabeh. Jika kalian junub, mandi besar lah. Ya, mandi gede. Der mandi gede. Nu disangka teh, China loba gitu. Itu mah istilah. Ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dengan wudu, tapi memang airnya sedikit. Kalau hadas besar, ya mandi karena airnya besar. Tapi bukan berarti mandi besar teh, gara-gara lega. Bukan begitu. Ya, mandi besar. Paling enak kalau mandi besar di mana? Di walungan. Ya, jadi langsung menyelam gitu. Ces, nah gitu. Tidak perlu lagi itu ini pokoknya langsung masuk ke dalam air di situ. Begitu masuk si tangan kalau pakai tangan kan ke airnya. Nawaitu romal nasil akbari billahi akbar. Nah, di dalamnya lagi gitu Anda langsung jadi gitu. Ya. Nah, kalau mandi biasa kan harus ini gitu. Ya. Nah, tapi kan di dalam mandi besar juga ada yang wajibnya, ada yang sunat. Nah, gitu. Ya. Wa in kuntum jeung lamun aya aranjeun kabeh eta marudho pira-pira anu sakit anu gering. Marodon kalawan sakit yadurru kang ngabahayakeun hu ieu marod penyakitna sakitna opo al mau air. Cai. Lamun aranjeun kabeh gering maksud nama marodon penyakit anu matak bahaya kena cai. Bahaya kena air. Au atawa ala safarin ing atase safar perjalanan. Ae musafirina piro-piro wong kang ngayakeun perjalanan. Kitunya. Au jaa atawa datang sopo ahadun saurang minkum kang tetep saking sira kabeh minal ghaiti saking goit. Nah, ini kan goit ya. Goit itu masuk kepada kalau dalam kitab balaghah masuk kepada majaz atau isti'arah. Ya. Jadi goit itu sebetulnya adalah tempat anu hanap rendah. Ketiga goit tempat anu handap nusok dipake naon BAB goit teh gitu ya. Nah, beneran balik geus mana euy geus goit maksudnya geus dihandap geus goit akhirnya goit dikatakan dengan gitu nya habis geus naon BAB lah bahasa Sunda nama modal geus modal gitu nya. Udah di mana geus modal. Nah, dari mana geus goit. Nah, akhirnya karena orang menyebutnya goit akhirnya goit jadi modal gitu jadi
BAB padahal gue itu tempat itunya naon tempat gitu. Nah, makanya di sini akhirnya minal goiti saking goit BAB ya atau naon gitu nya. Itu sih. Di mana-mana anjeun datang ke anjeun datang minal goiti tina habis BAB atau buang air kecil oge sarwakeun. Ih jeung kencing dan modal. Cik bener bahasa. Kencing dan BAB ya kiih jeung modal gitu cik sebenarnya. Ai tegese ahdasa berhadas ia ahad ya aula mastumun nisaa aula mastum atau antal menyentuh arajeun kabeh an nisaa ing pirang-pirang istri sabako geus ti heula opo misruhu anu sarua seperti ieu kecap la mastumun nisa fi ayatin nisa dina ayatna surat an-nisa ya kan al-maidahnya itu atau menyentuh perempuan ya ini lamastum ini ulama ada yang berbeda pendapat ya kalau Imam Syafi'i mah lamastum itu dimanaan menyentuh pantal kulit antara lelaki jeung awewe tanpa aya penghalangna bari lain muhrim bari naon lain muhrim kalau muhrim mah ya batal kalau bukan muhrim batal gitunya tetapi ada juga pendapat ulama yang menyatakan lamasum itu berzima jadi kalau bersentuhan laki dan perempuan tidak batal tapi berzima jadi batal karena berzima itu tapi Imam Syafi'i yang kita pegang itu adalah pantal sudah batal gitu nya tadi ada syarat-syaratnya ada batas-batasnya falam tajidu maka tuluy lalu orang nemu sira kabeh ma'an ing cai air ba'da talabihi ing dalam sabadanan nyangan atau mencari ma'un gunakan cai itu nya fatayammamu maka bertayamumlah arajeun kabeh ya bertayamumlah jadi bimana iksidu ngamaksud sira kabeh soidan ing soid adalah tanah thayyiban anu alus maksudna mah ae turoban debu kebul tahiron kang suci yang disebut tanah soid thayyibah teh tanah yang bagus itu adalah debu yang suci nya kata saya famsahu maka usap sira kabeh di wujuhikum kalawan piro-piro rarai atau wajah sira kabeh wa aidikum lan piro-piro lengan sira kabeh usaplah wajah dan tangan kalian ma'al mirfaqaini ing dalam barang sarta atau hale tetap ing dalam barang sarta dua sikun kalau tangan ya itu minhu saking itu soidna usaplah dengan melalui debu tersebut kepada wajah dan tangan. Bidor bata ini kalawan dua pindahan. Dor bata ini pindahan, bukan pukulan, dua pindahan. Gitu. Wal ba'u lan utibana sama ikulil ilsoki tetap bagaimana ilsok. Jadi imsahu di sini tuh mengusapnya bukan mengusap yang tidak menyentuh, harus menyentuh. Gitu. Ya. Nah, itu seperti sim jenis ya di ilsok. Nah gini ilsok. Nah gitu. Ya. Jadi bukan menyentuh begini. Nah itu kan menyentuh. Noel lah. Noel itu kan menyentuh. Ya. Itu kan kalau jarawan. Nah itu masuk itu kan mengusap juga kan. Ya. Menyentuh juga mengusap. Nah yang dimaksud ilsok mah ya harus begini. Karena kan kalau di dalam ilmu nahu kan yang namanya marortu itu kan bertemu itu kan bukan ilsok. Bab di mana ilsok ada juga yang bukan ilsok. Kalau ilsok begini,
Nah, itu ilsok. Ya, gitu. Makanya kalau mengusap itu ilsok harus begini. Ya, bukan mengusap gitu kan kayak sesapu. Nah, gitu. Ya. Jadi harus ilsok. Nah, ya. Nah, begitu. Bukan mengelus-elus, mengusap mengelus-elus gitu. Bukan itu mananya ya. Wa bayyanat lan martelakeun apa sunnatu hadis annal murada ing satune kang dimaksudna iku istiabul udwaini istiabul udwaini. Jadi istiab itu keseluruhan. Ya. Menurut dimaksud adalah istiabul sakabehna atau keseluruhan dua anggota tayamum bil masih kalawan diusapna. Tuh jadi istiabul semuanya. Jangan tidak semuanya. Makanya pakai jilsok. Karena mana masuk itu mengusap itu bisa bisa mengusap sebagian, bisa mengusap seluruhnya. Makanya ilsok maknanya ya. Gitu. Awas dalam tayamum itu imsahu dengan dua dua pindahan. Jadi kayak ini apa eh, debunya ya, debunya. Satu, nah itu kan satu pindahan. Satu dobat langsung ke sini ke wajah. Yang baru dobat ini kedua ke sini. Kan udah akan terangin ya cara tayamum yang baik dan benar. Jadi bukan begini. Wah itu mah tuh mah. Wah, itu mah bukan atuh. Ya, misalkan nih Akang pernah punya teman dulu pakai bis sholat subuh di bis ke jog digituin so ituan itu mah sudah berapa kali pindahan atuh bukan begitu ya itu mah kalau kalau ini itu bukan mengusap itu mah ngumah we gitunya udah ambil aja kebun atuh kan anak di kebun tuh jika ngumah ya ini yang banyak yang salah di dalam tayamumnya ya. Makanya sholat di bis juga kan di kendaraan kan beda. Itu ikhtilaf beda pendapat. Kita mah udah di kendaraan sholat wajib jangan, udah sholat sunat yang boleh. Itu juga harus menghadap kiblat dulu pertamanya. Ya, nah kalau kalau apa sholat wajib mah udah di masjid aja tempat yang tidak apa yang statis itu tidak berpindah. Kalau mobil kan berpindah kendaraannya. Gitu. Kalau enak sholat di kendaraan di motor rumah kan motor kendaraan. Jadi dibonceng. Allahu Akbar. Jadi kan warung oke we. Naon dia? Jempet ngomong-ngomong wae naon gitu-gitu Allah. Salat mana yang dina motor? Ya. Jadi kalau dina mobil yang diperbolehkan salat sunnah, bukan salat wajib atau di kuda kan. Tapi itu menurut mazhab Imam Syafi'i mah begitu. Atau yang lain mah. Pokoknya kita mah jangan kalau salat wajib baiknya di tempat yang diam ya. Nah, terus sebab kalau kendaraan kan bisa berbelok-belok gitu. Makanya sholat wajib mah supaya apik lebih kodowe ke lah, kodowe. Gitunya. Jadi kadek tayamum itu tidak semudah itu. Harus hati-hati harus benar tertib gitu. Karena itu walaupun pokoknya ke debu ya terus ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Ma ora yuridu menghendaki ngersakeun sapa Allah Gusti Allah. Allah tidak hendak tidaklah hendak cek urang seunama ngersakeun liyaj'ala ing kedua yentah ngajadikeun ya Gusti Allah alaikum ingat sira kabehna min harajin saking sulit di mana taikin haraj itu kan ada yang namanya dosa
Ada juga yang keberatan. Gitu. Di sini mah harus itu bikin sempit atau sulit. Bima kalawan naon-naon furido kang diwajibkeun ieu mah alaikum ing atas sesir kabeh minal wudu'i saking wudu awil gusli atawa adus wat tayammumi lan tayamum. Allah tidaklah hendak menjadikan kalian menjadi sulit. Maksudnya mah sempit dengan apa yang diwajibkan kepada kalian yaitu wudu, adus dan tayamum. Walakin tetapi na yuridu kersakan hendaklah ya Gusti Allah na liutohiro kedua yentah mensucikan ya Gusti Allah kum ing sira kabeh minal ahdasi wazurbi saking piro-piro hadas lan piro-piro dosa gitu. Waliyutimma lan kedua yentah untuk yentah menyempurnakan ya Gusti Allah ni'matahu ing kenikmatan Gusti Allah alaikum ing atas sisi kabeh bil islami kalawan Islam bi bayani syara'i'id dini kalawan bertelakeun pirang-pirang hukum syariat agama la'allakum hale mudah-mudahan sira kabehna supaya semoga mudah-mudahan semoga hale semoga atau mudah-mudahan sira kabeh iku tashkuruna bersyukur sira kabeh ni'amahu ing piro-piro nikmatna Gusti Allah. Jadi Allah memberikan keringanan kalau tidak bisa berwudu dengan tayamum. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang punya hadas besar terus sulit air atau tidak boleh terkena air seluruh badannya tapi punya hadas besar ya tayamum tayamum ya tayamum biasa tayamum gitu usap wajah lalu tangan udah cukup jangan kesekan di tangan juga itu mah mandi atau mandi itu kalau nawur kan ikut tanah itu ya bukan walaupun mungkin buat kita mah terasa canggung atau gimana teh enak biasa mandi besar pakai air ya tayamum aduh masih saregseup cek saregseup cuman gini aja terus cuman gini maksudnya tayamum pas tayamum udah ya sudah adus biasanya iya nantinya mandi besar aduh kumahanya ini guys kumaha cai atau mandi kena cai cilaka nah gitunya jadi ya tong ragu-ragu ya itu tong asa terus ininya gimana ini ya susut ya susut ya gitu nah. Terus kalau kencing gimana? Kencingnya harus hati-hati. Kencingnya harus hati-hati. Ya mungkin kalau ada air sedikit ya pakai air, kalau tidak ada ya pakai batu. Karena ada istinja pakai batu. Ya istinja kan pakai batu. Kayak juga pakai batu. Walaupun aduh ibu nawon dia maaf karena emang gak ada air gimana? Masa kencing mau pakai tanah gitu-gitu tetap aja najis ya itu bukan ya itu jadi karena iklim di sana memungkinkan sulit air jadi mereka disesuaikan dengan kondisinya kalau di Indonesia diurang ya di kita mah da air mah area tidak sulit walaupun harus beli gitu kan tapi tidak ada alasan gitu.
Nah itu. Sok sedikit lagi, satu ayat lagi. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wazkuru wa uzkuru jeung ingatlah aranjeun kabeh ni'matallahi ing nikmat Gusti Allah. Nah, ieu sitanya tidak pakai ta bulat tapi pakai tak biasa. Ya, itu di dalam kitab Alfiyah diterangkan ya. Alaikum ing atase sira kabeh bil islami kalawan Islam. Ya, ingatlah wa uzkuru dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian yaitu bil islami dengan sudah beragama Islam. Jadi kita mah Islamnya itu dari lahir, jadi tidak perlu lagi syahadat. Makanya ketika lahir di azanan di iqamatan. Itu sudah mengajarkan untuk bersyahadat. Itu ya. Wa misaqahu lan ingatlah kepada misaqahu di mana ahdahu perjanjian ya. Perjanjian kagusti Allah, ahdahu perjanjian kagusti Allah. Alladzi perjanjian wathaqoka mengikat erat gitunya. Wathaqote mageuhkeun ngikat kuat ya Gusti Allah kum ing sira kabeh bihi kalau dialasi. Dan ingatlah dengan perjanjian yang sudah diikat erat oleh Allah kepada kalian. Bihi kalawan ya lazina. Ayat tegese ahada ngajangjikeun Gusti Allah kum ing sira kabeh alaihi ing atase ya lazi. Ya. Nyata perjanjian naon? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu kan perjanjian. Jadi harus iman kepada Allah dan Rasulnya. Iz dinanalika atau ketika kultum mengucapkan sira kabeh lin nabiyyi kedua kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina bayatumu hina dinanalika ketika bayatumu berbaiat sira kabeh hu ing Kangjeng Nabi. Nah, gitu. Dina pangucap ing dalam ucapan sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Sami'na ngupingkeun kita sedaya wa ata'na jeung rek taat kita sedaya. Kita mendengar dan kita akan taat. Nah, kan di ayat An-Nisa sebelumnya sami'na wa asoina, itu kan mereka orang Yahudi, orang-orang kafir. Sami'na wa asoina wasma' ghairu musma'in. Ya. Itu mah orang kafir. Saya mendengar tapi mohon maaf tidak mau ikut perintah kamu. Wasma silahkan dengarkan ghairu musma'in padahal tidak yang perlu didengarkan. Itu Nabi. Tambah waroina. Roina itu kalimat sindiran, ejekan, memperolong Nabi. Roina itu kan maksudnya dari ruhunah, bodoh, dipelesetkan jadi roina, gitu, bahasana, diperhalus, padahal menyindir. Gitu. Nah, sekarang berbaiat dari baiat teh mengadakan itu tadi satu ikatan komitmen, gitu ya. Tangannya ini komitmen bahwa kita semua mau ikut Nabi. Sami'na wa artinya apa yang Nabi perintahkan yang mengandung kebaikan dan ibadah kita akan mendengarkan sambil diterima dan kita akan mematuhinya. Nah gitu. Tong dianggap beureuy, beda jeung urang. Begitu disumpah demi Allah, saya sungguh akan anu tae pas pelaksanaan mah kemana we. Ya, maka disebut berbaiat disebut. Ya. Fi kulli ma ing dalam setiap apapun naon wae
Ta'muru marentahna anjeunna ka siapa? Kangjeng Nabi Muhammad. Ta'muru marentahna Gusti anjeun bihi kalawan ieu mah. Wa tanha lan ngalarang anjeun mimma saking naon wae apapun itunya. Ngalarang tadi itu ngalarang anjeun mimma tina naon wae nuhibbu kang nuhibbunya nuhibbu kang senengna kita sedaya wa nakroh lan tidak sukana ngewana kita sedaya. Tuh. Ya, jadi gini, samina waton itu kami mendengarkan dan kami taat dalam setiap apapun yang kau perintahkan dan engkau larang, mimma dari apa-apa yang kita senangi dan kita tidak senangi gitu. Siap 86 gitu ya. Siap. Ada jengkol, siap. Ada yang tidak suka makan jengkol? Ada, bayana, harus turun. Pan tadi, sami'na wa ata'na. Ada jengkol kabeh. Aduh, abi teresep jengkol ka padoli. Dan urut durhaka. Aku kumaha tuh makan enak dengan lanjutkan. Lanjutkan makanan. Gitu. Maksudnya bukan begitu. Ini perintah yang memang bertalian dengan ibadah. Walaupun tadi kita merasa tidak suka. Misalkan ini tidak suka ketika kita mau ibadah, wudunya pakai air dingin. Cuaca dingin pakai air dingin. Aduh, malesnya luar biasa. Nah, wudu Jadi walaupun tidak kita sukai. Sebaliknya, kita dilarang walaupun kita suka. Biasanya pemaksiatan mah sampai pikarsa benar kan? Ya, itulah lagi mau pemaksiatan mah banyak modelnya. Pikah yang resep, tapi dilarang ya, komit bayar. Ya, itu. Nah, sok sanusuk tual ka awewe saha. Nah, sok tual ka awewe saha. Ya, itu kesempatan dalam kesempitan. Dina bus atau dina angkot nawa bujur gitu-gitu. Kadang leungeun kieu walaupun ibu-ibu kadang leungeun teh kieu. Wah, akang ngalamannya, teu ngalaman mangan. Nya namina dina angkot atuh da urang geus kadesek kieu kumaha atuh nya. Di dempet ku ditu dia aduh gitu. Ku awewe ai ku lalaki mah. Bararahu gelek. Artinya maksudnya selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Gitunya. Kalau tidak sengaja mah anugerah alhamdulillah. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja ya dosa. Ya. Terus gitu. Misalkan orang ketika sedang mau ini ya misalkan begini kita orang lagi di undangan misalkan ya di undangan banyak orang laki-laki perempuan karena bercampur gitu ya atau di mall atau di mana ada orang mas tujuan jalan-jalan tiba-tiba kan tangan kita tuh begini nah gitu kan kita tahu di belakang ada orang ceduk maaf aduh maaf sengaja orang di depan apa di belakang saha orang gitu baik pada gitu ceduk ke anak aduh gitu doang maaf sengaja banyak sengaja itu tidak sengaja aduh punten gitu yang pertama tidak sengaja yang kedua mah jadi sengaja ya nah begitu pemaksiatan itu banyak dilarang aduh ya harus gitunya nah itu wattaqu jeung bertakwalah arajin kabeh Allah ing Gusti Allah ya bertakwalah kepada Allah fi misaqihi ing dalam memegang
misakkeun perjanjian Gusti Allah. Jadi takutnya bertakwa takut di sini banyak takwalah teh takut bertakwalah teh maksudnya takutlah kepada Allah dalam memegang perjanjian. In tan kudu lamun langgar sira kabeh langgar ada jeung kabeh kalian semua ing itu bisa nah gitu. Jadi hati-hati takutlah dalam melanggar perjanjian. Maksudnya dalam hal ini dalam masalah akidah. Jadi jangan sampai akidah kita runtuh hancur hanya karena masalah godaan yang sangat besar gitu. Harus kuat memegang perjanjian itu, ya. Innallaha sanyanya Gusti Allah iku alimun anu maha uninga bidzati suduri kalawan naon-naon apapun ya nu aya dina pirang-pirang dada maksudna dina hate ae di manaan bima kalawan naon-naon fil qulubi kang tetep ing dalam pirang-pirang hate. Allah itu maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Orang mau bisa. Fa bi ghairihi ya maka kenapa bi ghairihina maka eta tetep banyak. Fa bi ghairi maka eta tetep kalawan salian ma fil qulubi aula ari utawi apalagi kepada Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati, maka mengetahui dina salian hati, apalagi. Nah, hati kan tersembunyi. Hati itu tersembunyi, apalagi yang tidak dalam hati, yang terang-terangan yang kemudian. Ya, kita makan dalam hati tidak tahu. Ya, akan juga tidak tahu dalam hati kalian apa yang ada dalam hati kalian akan tidak tahu. Di hati Dea saya tidak tahu di hati Johan aya naon keur ngagarnya menaon tapi yang jelas satu yang sama seragam adalah iraha ieu ngaji deung anggeus. Lah akang bisa nebak etanya iraha ngaji deung anggeus tuh kan. Nah itu maranggaw. Akang nyaho ieu lila teh ngaji euy gitu nya iraha geusna ieu. Tuh nah sareuri kabeh oge. Nah nya. Nah ya sudah sampai ayat ini ya berarti sepakat apa yang ada dalam hati kalian anggap Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang teh ayat 5